Sehebat apapun ide atau gagasan kita, kalau nggak bisa dikemas dengan baik, maka akan sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagasan yang hebat bukan hanya bagus secara substansi, tapi harus meyakinkan bagi pendengar. Banyak gagasan yang hebat terdengar biasa saja karena tidak dikemas secara meyakinkan. Mungkin kamu juga menyadari atau bahkan merasakan beberapa gagasan kamu atau teman kamu tidak diaminkan atau tidak diiyakan oleh bos atau dosen kamu. Masalahnya cukup simpel, gagasan tersebut nggak meyakinkan. Oleh sebab itu, dalam komunikasi, kemampuan meyakinkan orang lain sangat dibutuhkan. Apakah kamu seorang bisnismen, pekerja, atau sekedar seorang mahasiswa? Kemampuan ini sering dikenal dengan istilah kemampuan persuasif, yaitu skill meyakinkan orang lain supaya melakukan sesuatu tindakan atau menyetujui suatu gagasan. Video kali ini kita bahas secara ringan bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain. Pertama, pahami siapa lawan bicara. Pilihan kata harus sesuai dengan lawan bicara. Kita bisa mengambil contoh dari seorang sales mobil ketika menjelaskan sebuah mobil canggih ke konsumen biasa. Mereka biasanya hanya menjelaskan kenyamanan dan fitur-fitur serta konsumsi BBM-nya tanpa perlu membahas detail spek mesinnya. Biasanya orang umum akan beli mobil ketika mendengar kata canggih, nyaman, dan hemat. Tapi kalau calon konsumennya adalah mantan pembalap atau kritikus mobil, mereka mau mendengarkan hal detail tentang mesin dan kemampuan manuvernya. Jadi, kamu harus menyesuaikan kata-kata kamu dengan siapa yang mengkonsumsinya. Tidak semua orang senang hal detail, bahkan mereka senang hal yang ingin mereka dengar. Kamu dapat poinnya ya. Kedua, to the point. Orang yang to the point adalah orang yang profesional, sedangkan orang yang berbelit-belit dan gak jelas arah bicara kelihatan betul amatiran. Agar dapat meyakinkan orang lain, kamu harus to the point ke pesan yang ingin kamu sampaikan. Hal ini sangat dibutuhkan khususnya untuk meyakinkan orang dengan posisi di atas kamu, misalnya bos atau dosen kamu. Misalnya kamu ingin menjelaskan manfaat sesuatu, langsung saja dengan kalimat manfaat. Jangan dengan kata-kata lain yang membuat penjelasan kamu menjadi hilang arah. Kamu pastinya pernah mendengar ada orang yang merespon, tadi dia ngomong apa ya? Ini ciri-ciri ada seseorang yang berbicara nggak jelas dan nggak jelas poinnya, sehingga lawan bicara merespon dengan seperti hal tadi. Atau mungkin kamu pernah mendapat respon lawan bicara yang meminta penjelasan ulang dari penjelasan kamu. Itu tandanya tadi penjelasan kamu nggak ada poinnya atau nggak jelas poinnya. Tapi jangan salah paham ya, to the point itu bukan artinya harus singkat. Kalau poinnya panjang ya bisa saja panjang penjelasannya. To the point adalah menjelaskan ke inti masalah atau inti pesan yang ingin kita sampaikan. Orang biasanya akan lebih mudah diyakinkan ketika dia mendapat poin apa yang ingin disampaikan. Ketiga, berikan bukti dan lakukan perbandingan. Gagasan yang kuat harus ada bukti atau studinya. Kata orang, no picture sama dengan hoax. Ketidakmampuan menghadirkan bukti maka menunjukkan kelemahan gagasan kita. Di zaman informasi yang begitu deras ini, tidak ada bukti dalam gagasan menunjukkan dua hal. Gagasannya lemah atau palsu, atau si pembawa gagasan malas mencari informasi pendukung. Agar meyakinkan, coba beri contoh sederhana yang mudah dipahami. Misalnya, kita ingin menyampaikan bahwa suatu obat berbahaya. Kamu bisa memberikan link berita dalam sebuah website yang punya nama. Misalnya, Halodoc atau Detik Health. Ini bukan promosi ya. Atau ketika kamu berdebat dan kamu ingin mengatakan kandidat tertentu itu potensial, coba sampaikan atau tunjukkan bahwa informasi ini berdasarkan hasil survei sebuah lembaga. Atau ini yang paling sederhana. Jika kamu ingin membuktikan tidak melakukan sesuatu, tunjukkan bahwa ketika waktu itu terjadi, kamu berada di tempat yang berbeda. Cukup simpel, tapi ini sangat meyakinkan. Bukti benar-benar efektif memperkuat gagasan. Itulah kenapa obat diet hanya meyakinkan jika dijual orang dengan badan yang ideal. Kecuali kamu ketemu sama customer yang kurang cerdas. Semoga 3 strategi tadi bermanfaat dan bisa menjadi rujukan bagi kamu ya. Semoga bermanfaat.